Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari SMP Negeri 2 Raja Galuh. Saya Ella Siti Nurlaila dari SD Negeri Payung 1 Raja Galuh. Dan saya Chandra Andriawan dari SDN Kertasari Kecamatan Ligung. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum Ibu Ella, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, amin. Selamat ya, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu dalam coaching. Ibu Ella, sebelum saya melakukan coaching ini, di awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan bersama Ibu tentang rubrik penilaian pada hari ini. Baik Bu Ella, sebelum coaching kali ini saya akan menyanyikan antara coach dan coachee, dan saya akan mengamati dan menilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian atau apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, yaitu berkaitan dengan kompetensi dari coaching itu sendiri, yaitu ada 3 macam. Yang pertama presensi, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya, yang terdiri dari presensi, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi tadi, apa yang menjadi spesifik yang akan Ibu kembangkan atau akan Ibu lakukan dalam proses observasi kali ini? Mungkin yang akan saya kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut adalah mendengarkan dengan aktif, karena dengan kegiatan tersebut saya bisa lebih fokus. Kemudian saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik Ibu. Kemudian indikator apa yang akan Ibu inginkan dalam proses coaching kita kali ini? Untuk indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, sehingga coach bisa merencanakan aksi atau merencanakan apa yang harus dilakukannya. Baik Ibu. Mungkin itu saja pertanyaan yang akan saya lakukan sebelum proses coaching. Semoga dalam proses coaching Ibu dapat mengingat hal-hal yang tadi disampaikan oleh Ibu, dan selamat melaksanakan coaching dengan maksimal. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bapak. Baik Bu Ella, pada kegiatan kali ini saya akan mendiskusikan sesuatu hal yang mungkin setelah tadi saya disupervisi oleh kepala sekolah. Mohon izin waktunya untuk Ibu mendengarkan apa yang akan nanti saya ceritakan, Bu. Baik Bapak, sekarang apa yang mau Bapak ceritakan kepada saya? Jadi begini Bu, yang ingin saya ceritakan kali ini adalah
saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah, yang mana kepala sekolah tersebut menerima laporan dari Bapak pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas tadi gitu. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan gitu Bu ya. Ketika saya mengajar tanpa buku teks, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas sekolah tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, akan tetapi di situ terlihat bahwa pengawas tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah saya gitu Bu. Gitu ya Pak. Menurut Bapak, apa yang hambatan yang menyebabkan Bapak tidak bisa menggunakan buku teks atau tidak menggunakan buku teks? Baik Bu, jadi begini, kenapa saya tanpa menggunakan buku teks? Karena saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan juga materi yang sudah saya sampaikan itu saya sudah menguasainya begitu Bu. Jadi saya tidak menggunakan buku teks, itu alasannya seperti itu. Gitu ya. Selanjutnya, kalau Bapak tidak menggunakan buku teks, kemudian Bapak menggunakan apa sebagai sumber belajar? Baik Bu, jadi begini, ketika saya mengajar di kelas, memang saya akui tidak menggunakan buku teks, alasannya karena tadi gitu ya, tidak menggunakan buku teks karena saya memang sudah menghafal betul apa materi yang akan saya sampaikan. Kemudian tanpa buku teks saya telah menggunakan berbagai media ataupun sumber belajar yang lainnya, seperti yang pertama adalah video pembelajaran, apakah itu dari internet, dari YouTube ataupun dari yang lainnya. Kemudian yang kedua juga saya membuat metode ataupun media pembelajaran secara sederhana gitu. Jadi itu yang saya lakukan di kelas seperti itu Bu. Ya. Kalau menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks tersebut bisa menghambat eksplorasi murid? Jadi begini Bu, kalau saya pikir-pikir kembali gitu ya, penggunaan buku teks dalam kelas tidak akan menghambat eksplorasi murid gitu ya, bahkan jika hal itu bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Itu sih menurut saya seperti itu Bu. Bagus sekali ya, saya setuju dengan Bapak. Semua bahan bisa kita jadikan sebagai sumber belajar ya, jadi tidak hanya dari buku teks, dari bahan yang lainnya juga bisa digunakan. Kemudian apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Baik, untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah saya hadapi saat ini, mungkin yang pertama akan saya lakukan adalah menghadap dulu kepada kepala sekolah saya gitu Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang tadi, kemudian telah membuat kecewa Bapak pengawas gitu ya. Kalau memang memungkinkan juga gitu ya, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya permasalahan ini tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan seperti itu Bu. Gitu ya. Kemudian nanti apa yang akan disampaikan kepada Bapak pengawas? Jadi hal-hal yang mungkin akan saya sampaikan kepada pengawas sekolah adalah yang pertama, saya akan menggunakan berbagai macam penggunaan sumber belajar, diantaranya adalah buku teks, kemudian internet, video pembelajaran, yang semuanya itu adalah dengan tujuan agar murid-murid saya dapat mengeksplorasi materi dengan secara merdeka. Bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil ya Pak? Ya, mudah-mudahan Bu, seperti itu. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Untuk komitmen sendiri, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang memang di dalamnya menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar dengan sesungguhnya, dan juga saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya, atau mungkin dalam kegiatan kita kali ini kita mengenalnya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, seperti itu Bu. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan kegiatan yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Iya, amin. Saya sangat mendukung sekali dengan rencana Bapak. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin itu curhatan dari saya tentang kegiatan kita kali ini, dan
saya sekarang sudah mendapatkan inspirasi sedikit banyak gitu ya, apa yang harus saya lakukan dengan permasalahan yang saya tengah hadapi saat ini, dan mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan baik. Kemudian apa yang sudah saya lakukan kedepannya nanti akan saya laporkan kembali, dan kita akan evaluasi dari hasil kegiatan ini bersama Ibu tentunya. Siap, Ya. Bapak. Baik Bu Ella dan Pak Chandra, setelah tadi saya melihat proses coaching yang dilakukan, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya atau hasil observasi saya yang saya tuangkan dalam lembar observasi setelah proses coaching tadi selesai. Tadi alhamdulillah saya lihat Ibu sudah menggunakan model Tirta dalam melakukan coaching. Nah, yang pertama yang saya akan sampaikan adalah Ibu sudah menyampaikan tujuan coaching dengan sangat jelas, ya, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi ketika Pak Chandra disupervisi oleh Bapak Pengawas. Kemudian coaching yang diberikan itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh Bapak Pengawas itu bukan suatu hal yang harus dihindari, tetapi bisa untuk sebagai tambahan sumber belajar. Nah, dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas seperti itu. Kemudian rencana aksi yang diberikan pada proses coaching yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach selanjutnya, yaitu coach dapat memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, yaitu dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Kemudian yang terakhir adalah tentang tanggung jawab. Coach dalam hal ini menanyakan tentang komitmen, tentang rencana yang akan diambil oleh coach, dan ternyata hal itu membuat coach menjadi lebih yakin akan keputusan dalam solusi yang akan diambil. Begitu Ibu dan Bapak. Terima kasih Bu Ella sudah melakukan proses coaching pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan proses coachingnya bermanfaat. Seperti itu. Baik, Assalamualaikum Ibu Siti, selamat pagi. Selamat pagi Pak Chandra. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Siti? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Chandra? Saya juga alhamdulillah dalam keadaan yang sehat dan juga baik-baik saja gitu ya Bu ya. Baik, sebelum melakukan coaching ini Bu ya, sebagai awal saya akan menjelaskan beberapa hal. Sebelum kita memulai proses coaching, memang ada beberapa tahapan-tahapan, diantaranya salah satunya adalah praobservasi. Setelah praobservasi nanti Ibu akan melakukan observasi selaku coach, Ibu akan melakukan kegiatan sebagai coach, kemudian nanti juga akan ada coachingnya, dan setelah kegiatan coaching berlangsung nanti di akhir kegiatan ada evaluasi atau hasil coaching Ibu terhadap coachingnya itu seperti apa, nanti kita akan sampaikan seperti itu Bu ya. Jadi sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya selaku observer, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang akan saya terapkan pada pertemuan kita hari ini ya. Baik Bu Siti, pada coaching kita kali ini antara coach dan juga coachee akan saya amati dan juga nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan juga bagaimana Ibu Siti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee dapat merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coachnya, yaitu Ibu Siti sendiri. Dan jangan lupa nanti oleh Ibu Siti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yang diantaranya adalah pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan terakhir adalah memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu Siti adalah kira-kira menurut Ibu Siti kompetensi apa saja sih yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini berkaitan dengan kompetensi dari coaching itu sendiri, yaitu bagaimana saya hadir penuh dalam proses coaching, dalam ini adalah presence, kemudian kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik,
Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, dari presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kira-kira nih menurut Ibu Siti, dari ketiga kompetensi yang tadi telah Ibu sampaikan, secara spesifikasinya itu dapat Ibu sampaikan apa yang akan Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Ya, dari ketiga kompetensi yang harus saya kembangkan, yang paling penting yang saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif. Karena dengan mendengarkan dengan aktif, saya bisa menjadi lebih fokus sehingga saya hadir penuh atau presensi dan dengan aktif tersebut nanti saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang saya sampaikan pada coach saya. Baik. Nah, kemudian untuk indikator nih ya, Bu. Jadi indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kita kali ini seperti apa, Bu? Baik, Pak. Indikator atau ketercapaian yang ingin saya ambil adalah saya akan lihat apakah coach saya itu sudah bisa mencari solusi permasalahan atas permasalahan yang dihadapi, sehingga coach itu bisa merencanakan aksi atau bisa merencanakan apa yang harus dilakukan. Baik. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Siti ya. Mungkin itu saja pertanyaan saya sebelum kita melakukan coaching. Semoga dalam proses coaching kali ini Ibu dapat mengingat dari hal-hal yang sudah kita sampaikan, dan selamat melaksanakan coaching secara maksimal, Bu ya. Terima kasih, Pak Ya. Chandra. Siang Ibu, Selamat siang. bolehkah saya meminta waktunya? Silakan. Saya mau bercerita tentang kejadian yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah. Baik, Bu Ella. Kira-kira apa yang akan Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Iya, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang telah melakukan supervisi saat saya mengajar. Kemudian pengawas tersebut tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan kepada kepala sekolah. Oh begitu, Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa dengan cara tersebut, Bu, dan materi yang saya ajarkan karena sudah saya kuasai, jadi saya tidak memakai buku teks. Apa kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah implementasi dari Merdeka Belajar. Baik, kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Dari media online dan offline juga. Dari media online seperti internet, video pembelajaran dari YouTube, kemudian artikel ilmiah dari internet juga. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir kembali, penggunaan buku teks ini tidak akan menghambat eksplorasi murid, Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, Gitu. saya sangat setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menghadap kepala sekolah terlebih dahulu untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas, dan kalau memang diperlukan saya juga ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Gitu, Bu. Baik, apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas nanti? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks tersebut, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid saya dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu tersebut. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi?
Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya semakin senang dalam kegiatan pembelajaran dan dapat mengeksplor materi tanpa ada unsur paksaan. Dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar tersebut kepada murid saya, Bu. Bagus sekali ya Bu ya, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai Amin. dengan tahapan. Terima kasih, Ibu. Baik, Terima kasih Ibu atas segala waktu yang telah diberikan untuk saya. sama-sama. Mudah-mudahan bisa membantu ya Bu ya. Terima kasih. Amin. Baik, Ibu Siti, selamat ya. Tadi sudah melaksanakan kegiatan coachingnya. Kemudian tadi ada coachee yang datang kepada Ibu selaku coach. Dan pada pelaksanaan tadi, pelaksanaan coaching gitu ya, saya sebagai observer ataupun pengamat sudah melakukan hasil penilaian dan hasilnya sudah ada. Saya akan mengkomunikasikan kepada Ibu sebagai bahan untuk evaluasi nanti ke depannya seperti itu Bu ya. Baik, kita di penghujung acara hasil observasi mengenai alur model Tirta dalam pengimplementasian kepada pelaksanaan coaching yang sudah tadi dilaksanakan oleh Ibu Siti. Untuk alur Tirtanya sendiri, di sini yang pertama ada tujuan, di mana dalam tujuan ini Ibu sudah menyampaikan tujuan coachingnya itu sendiri ya. Kemudian di sini menurut saya sebagai observer ataupun pengamat, tujuan yang disampaikan oleh Ibu Siti ini sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat di supervisi mengajar. Kemudian langkah dalam model Tirta yang kedua ada identifikasi, di mana Ibu Siti selaku coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas, seperti itu Bu ya. Kemudian langkah dalam model Tirta atau alurnya yang ketiga adalah rencana aksi, di mana Ibu Siti selaku coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coachee merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan juga dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Dan langkah dalam alur Tirta yang terakhir adalah tanggung jawab, di mana Ibu Siti sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coachee dan ternyata membuat coachee menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan sebagai bahan evaluasi agar kita melaksanakan kegiatan coaching berikutnya dengan sebaik-baiknya. Seperti itu Ibu Siti ya. Terima kasih. Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ella. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ella? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah, kabarnya? Bu Ella, baik. Begini ya Pak, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada hari ini. Baik Pak, pada coaching kita kali ini antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian dan apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Pak, sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam proses coaching kali ini, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah berkaitan dengan kompetensi dari coaching itu sendiri. Dan kompetensi itu ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah presence ataupun kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga yang akan saya lakukan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik Pak, Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot.
Lalu menurut Bapak dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik apa yang akan Bapak kembangkan dan akan dilakukan saat observasi? Baik, dari ketiga-tiganya yang telah tadi kita sebutkan bersama gitu Bu ya, yang ingin Ya. saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif. Kenapa? Karena dengan mendengarkan dengan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau presence. Dan dengan mendengarkan aktif nanti saya akan mengajukan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kita kali ini? Baik, untuk indikator ketercapaiannya sendiri, saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi permasalahan atas permasalahan yang dihadapi, sehingga coaching bisa merencanakan aksi atau merencanakan apa yang harus dilakukan ke depannya. Baik Bapak, mungkin pertanyaan saya sebelum melakukan coaching seperti tersebut. Kemudian semoga dalam pelaksanaan proses coaching tersebut dapat disampaikan dengan maksimal. Baik, Bu. Sehingga mencapai tujuan dari coaching tersebut. Ya, terima kasih, mudah-mudahan. Pak Chandra, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Iya, silakan Bu. Saya tuh mau cerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Begini Pak, saya itu baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah bahwasannya dalam kegiatan supervisi pada saat saya mengajar itu, pengawas sekolah kan melakukan supervisi. Tampaknya beliau itu keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Sedangkan saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Gitu, Pak. Oke, jadi itu ya Bu permasalahan yang dihadapi sama Ibu sekarang ini. Nah, kira-kira nih menurut Ibu Siti sendiri, hambatan apa sih yang menyebabkan Ibu itu tidak menggunakan buku teks ketika pembelajaran berlangsung di kelas? Sebenarnya begini Pak, saya itu sudah terbiasa mengajar dengan cara seperti itu. Karena materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai, begitu Pak. Baik, lalu apa sih kelebihan yang dirasakan oleh Ibu ketika tidak menggunakan buku teks pembelajaran di kelas? Saya merasa lebih bebas Pak, lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sesuai dengan implementasi dari Merdeka Mengajar Pak. Oke, nah kalau boleh tahu nih Bu Siti, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa saja nih di kelas? Ya, saya menggunakan sumber belajar yang saya dapatkan dari internet. Dengan cara saya melihat video pembelajaran di YouTube, kemudian dari artikel ilmiah dan dari sumber lainnya. Oh begitu ya. Jadi menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid atau tidak? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pelajaran. Oke, begitu ya Bu ya. Jadi sebetulnya saya juga setuju nih dengan Ibu, karena semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar gitu ya, tanpa harus textbook ataupun dengan buku teks gitu ya. Jadi semakin banyak yang kita gunakan sumber belajarnya, maka itu akan memperkaya pengetahuan murid juga untuk mengeksplornya seperti itu Ibu ya. Kemudian jadi sekarang rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa Bu kira-kira? Yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas.
Kemudian kalau memang memungkinkan, saya itu ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Nah, tadi kan Ibu berbicara akan menghadap ke pengawas sekolah gitu, Bu ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan Ibu sampaikan ke pengawas sekolah gitu ya? Saya akan mengatakan bahwasanya saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid saya dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Baik, bagus sekali sih gitu ya rencana yang tadi Ibu telah sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Ibu bisa berjalan dengan baik gitu, Bu ya. Kemudian berikutnya apa sih komitmen Ibu terhadap rencana ini? Baik, Pak, saya berkomitmen untuk selalu menggunakan rencana pembelajaran dan menggunakan sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga sepakat bahwasanya murid-murid saya juga harus merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Saya juga akan menyerahkan pilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Pak. Oh gitu ya, Ibu, rencananya bagus sekali sih. Saya sangat mendukung apa yang sudah yang direncanakan oleh Ibu. Kemudian mudah-mudahan semuanya itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya, Amin. Nah, kebetulan nanti setelah proses ini, nanti saya akan menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh Ibu, dan saya tidak sabar apa yang telah dilakukan oleh Ibu ke depannya, dan mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi lagi ke depannya seperti itu, Bu. Terima kasih, Ibu ya. Baik Ibu, Bapak, izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi dari proses coaching tadi Bapak Ibu yang sudah dilakukan. Mengamati kegiatan coaching tadi, saya bahwa kegiatan tadi Ibu itu sudah ada atau sudah memenuhi model Tirta yang disarankan. Di antaranya Ibu sudah menyampaikan tujuan coaching. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.